Dan bahkan di hari ini juga banyak dari teman-teman kita, anggota Wandani, menyelenggarakan tidak hanya datang ke wihara melakukan puja, tapi mereka mempraktikkan atas sila. Dan hari ini oleh Wandani diselenggarakan praktek atas sila. Barangkali mungkin dari sini ada yang ikut. Tadi pagi kebetulan saya memberikan tuntunan Tisarana atas sila, dan yang hadir lebih dari 1000 dari berbagai wihara. Dan itu adalah hal yang luar biasa, menjadi satu tradisi yang baik untuk kita semua mempraktikkan kemoralan dalam waktu-waktu tertentu, tidak hanya 5 aturan kemoralan, tapi juga bahkan 8 aturan kemoralan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sesuai dengan tadi yang telah disampaikan, topik yang akan saya bahas di sini berkenaan dengan bagaimana sesungguhnya kita dalam mempraktikkan Dhamma, kita bisa melihat Dhamma dalam setiap langkah kita. Dengan kata lain, kita bisa melihat Dhamma dalam setiap tindakan kita. Mengapa saya menyampaikan hal ini? Karena ada, kalau saya perhatikan, ada 2 kelompok yang bisa kita temukan dalam masyarakat Buddhis. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang berpikiran bahwa agama Buddha itu agama yang menekankan ritual, agama yang menekankan sesuatu yang sifatnya tradisional. Tidak ada ajaran yang sifatnya dalam, tidak ada praktik-praktik yang lebih modern. Karena mereka barangkali melihat orang tua mereka datang ke wihara hanya melakukan ritual semata, hanya pasang dupa, kemudian namaskara, meminta keselamatan, pulang. Nah, sehingga mereka berpikir, wah, agama Buddha itu tradisional, agama Buddha itu hanya ritual, tidak ada ajaran yang dalam. Nah, orang-orang yang demikian kemudian berpikir, daripada menjadi umat Buddha lebih baik cari yang lain, yang memberikan fasilitas yang lebih modern. Nah, banyak, bahkan itu terjadi di kalangan pemuda Buddhis, melihat agama Buddha itu agama yang seperti tradisional, seperti hanya menekankan ritual. Dan tentu pandangan seperti ini tidak benar, karena agama Buddha juga mengajarkan ajaran yang sifatnya dalam. Ajaran Buddha juga mengajarkan sesuatu yang tidak hanya ritual, tetapi bahkan memiliki aspek doktrinal, filosofi yang dalam, yang itu dibutuhkan daya kritik atau daya kritis seseorang. Dan agama Buddha justru memiliki ajaran yang relevan, tidak hanya di zaman dahulu, bahkan relevan pada zaman sekarang. Maka salah ketika mengatakan agama Buddha itu hanya mengajarkan sesuatu yang sifatnya sekadar ritual. Ini kelompok pertama. Tapi juga ada kelompok kedua di antara masyarakat Buddhis yang berpikiran bahwa ajaran Buddha itu justru ajaran yang sangat dalam. Dan karena terlalu dalam, maka mustahil untuk dapat dicapai, mustahil untuk dapat dipelajari. Seakan-akan ajaran Buddha itu sesuatu yang jauh di angkasa, yang sulit untuk digapai, sesuatu yang tidak mudah untuk dimengerti, untuk dipahami. Nah, ini juga yang terkadang membuat beberapa umat Buddha merasa percuma. Wah, daripada saya ikut agama Buddha yang sulit-sulit, mending cari sesuatu yang lebih mudah, pindah agama. Bisa terjadi demikian. Ada 2 kelompok yang saya perhatikan, yang ini adalah ekstrim. Jadi kelompok yang berpikiran bahwa agama Buddha itu hanya ritual, itu ekstrim juga. Agama Buddha yang, umat Buddha yang kemudian berpikir ajaran Buddha itu sesuatu yang
seakan-akan berada di luar angkasa yang tidak bisa dicapai, itu juga ekstrim. Nah, padahal agama Buddha ini, ajaran Buddha ini merupakan sesuatu yang berkenaan dengan setiap aspek kehidupan kita. Agama Buddha itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang tidak bisa dicapai, bukan sesuatu yang tidak bisa digapai. Ajaran Buddha itu sesuatu yang berhubungan berkenaan dengan setiap perbuatan kita. Agama Buddha, ajaran Buddha bisa ditemukan dalam perbuatan kita, dalam ucapan kita, perbuatan jasmani kita, dalam cara berpikir kita. Bukan sesuatu yang jauh. Dan sekarang kita dalam satu hari sudah berapa banyak kita berucap, sudah berapa banyak kita berbuat, dan sudah berapa banyak kita berpikir. Dan semua itu bisa ditemukan aspek ajaran Buddha. Kuncinya satu, adalah bagaimana kita menjaga setiap ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita. Kalau kita mampu menjaga ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, itulah praktik ajaran Buddha. Maka di depan saya mengutip satu syair yang diberikan Sang Buddha. Yo dhamma carikaina wacaya udacetasa. Bahwa siapapun yang mempraktikkan, kita mendengar, kita membaui, kita merasa menggunakan lidah, ketika kita bersentuhan dengan jasmani kita, ketika kita berpikir dengan indera pikiran kita, di situ ditemukan ajaran Buddha. Karena ajaran Buddha itu mengajarkan bagaimana menjaga setiap pengalaman-pengalaman indera. Ketika melihat dengan mata, ketika mendengar dengan telinga, ketika merasakan dengan lidah, membaui dengan hidung, dan batin kita dijaga pada waktu itu. Itulah praktik ajaran Buddha. Lantas bagaimana kita mengatakan bahwa ajaran Buddha itu sesuatu yang sulit untuk digapai, sulit untuk dipahami, sedangkan ajaran Buddha itu berada di sini dan sekarang dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita berbicara tentang kemoralan misalnya, sebagai salah satu ajaran Buddha yang penting. Apakah kemoralan itu berupa praktik-praktik yang berada di luar diri kita? Kemoralan adalah sesuatu yang memang kita lakukan dalam setiap hari. Kita menjaga ucapan kita. Kita berusaha mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang bermanfaat. Kita menghindari kata-kata yang bohong, yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata yang kasar. Dan itu adalah sesuatu yang setiap hari kita lakukan. Kemoralan adalah bagaimana kita menjaga perbuatan, menghindari pembunuhan, kita menghindari melukai makhluk lain, kita menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, itu semua berada dalam setiap tindakan kita. Maka ajaran Buddha tidak ditemukan, oh kalau saya datang ke vihara, baru kita mempraktikkan ajaran Buddha. Tidak. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan, selama kita menggunakan rambu-rambu Dharma, rambu-rambu ajaran Buddha, itulah praktek agama Buddha. Maka ajaran Buddha ini tidak hanya berkenaan dengan moral spiritual, tapi juga bahkan Sang Buddha mengajarkan kepada perumah tangga bahwa beliau mengajarkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, kehidupan bersosial bermasyarakat, bahkan kehidupan ekonomi. Ketika dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan, menggunakan kekayaan dengan landasan Dharma, itulah praktik ajaran Buddha. Maka Anda bisa memulai mempraktikkan agama Buddha dari apa yang paling mudah. Artinya bisa berangkat dari keluarga. Anda hidup di tengah-tengah keluarga, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak, bersama dengan istri ataupun suami, dan Anda melakukan tugas-tugasnya dengan baik, kewajibannya dengan baik. Anda berusaha mempertahankan kerukunan,
mempertahankan keharmonisan di tengah-tengah keluarga, itu juga bagian dari ajaran Buddha. Anda sebagai orang tua berusaha melakukan tugas kewajibannya terhadap anak, mengajarkan anak tidak hanya dalam hal keterampilan, tapi juga dalam hal kemoralan. Papa Niviranti Kalyani Nivisanti, mencegah anak-anaknya dari kejahatan, mendorong anak-anaknya untuk melakukan kebaikan. Itu juga adalah praktik agama Buddha yang itu ditemukan dalam setiap Anda hidup berkeluarga, hubungan antara orang tua dengan anak. Dan ketika seorang anak melakukan tugasnya terhadap orang tua, menyokong orang tua, menjaga orang tua, mempertahankan tradisi yang baik yang telah dilakukan oleh orang tua, menjaga warisan kekayaan yang telah diberikan oleh orang tua, dijaga dengan baik, tidak digunakan untuk berfoya-foya, kalau bisa dikembangkan dengan baik, itu juga bagian dari apa yang disampaikan, diajarkan oleh Sang Buddha. Dan itu berkenaan dengan kehidupan Anda sekalian sebagai perumah tangga. Dan apakah itu sesuatu yang jauh? Tidak. Dalam setiap langkah Anda hidup berkeluarga, menjalankan tugasnya dengan baik, itu juga bagian dari praktik ajaran Buddha. Anda sebagai suami, sebagai istri, menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan, menjalankan tugas kewajibannya dengan baik. Anda saling menghormati, saling menghargai, saling setia, dan Anda juga saling menyokong dalam kehidupan yang lebih baik. Suami tidak punya keyakinan, istri mengajak suami untuk memiliki keyakinan. Istri tidak punya keyakinan, dan suami mengajak istrinya untuk mengokohkan keyakinannya. Atau suami misalnya tidak punya kemoralan, istri punya tugas menyokong bagaimana suami punya kemoralan, dan sebaliknya. Itu semua adalah bagian dari ajaran Buddha yang itu ditemukan dalam kehidupan yang lebih nyata, kehidupan yang real, bukan sesuatu yang jauh. Memang kalau Anda begitu masuk menjadi umat Buddha yang dipelajari langsung Abhidhamma, memang kelihatannya sulit sekali. Tetapi ternyata ajaran Buddha tidak hanya demikian. Ajaran Buddha itu mengajarkan sesuatu yang real, sesuatu yang dalam setiap tindakan kita bisa menemukan. Bahkan ketika berbicara Abhidhamma sekalipun, itu bukan sesuatu yang jauh. Itu bukan sesuatu yang hanya sekedar angan-angan, sesuatu yang sekedar dipikirkan. Itu pun juga sesuatu yang setiap saat, setiap momen kita alami. Apa itu? Pikiran kita. Berbicara tentang pikiran kita, berbicara tentang batin dan jasmani kita, bukan sesuatu yang lain. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ajaran beliau itu ditemukan di sini dan sekarang. Bahkan ketika berbicara misalnya ajaran yang paling prinsipil dalam agama Buddha, yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia. Tentang apa itu dukkha, apa itu sebab dukkha, apa itu padamnya dukkha, apa itu jalan untuk memadamkan dukkha. Bahkan ajaran yang paling prinsipil, yang paling penting, yang semua umat Buddha harus paham, harus tahu, itu pun juga bukan sesuatu yang berada di luar. Itu sesuatu yang berada di dalam diri kita masing-masing. Maka zaman dahulu pernah ada seseorang, sesosok dewa yang mendatangi Sang Buddha. Dewa ini bertanya pada Sang Buddha, ada tidak satu tempat di mana di tempat tersebut tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian. Dengan kata lain, ada tidak satu tempat yang mana betul-betul bebas dari penderitaan. Kemudian Sang Buddha mengatakan, tidak ada tempat demikian. Jadi tidak ada tempat yang betul-betul
bebas dari usia tua, sakit, kematian. Nah, di waktu tersebut mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha, wah dia merasa bahagia. Kenapa? Dia menceritakan bahwa dalam kehidupan yang lampau, dia ini adalah seorang manusia. Dan dia adalah seorang pertapa. Dan dia punya kemampuan, punya kesaktian. Di mana satu langkah saja, ia bisa menyeberangi satu samudra. Nah, selama 100 tahun dia melakukan perjalanan dengan kesaktiannya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat dulu film Goku, nah lihat Dragon Ball, ya kan? Itu kan kalau si Goku ini kan melesat ya ke alam semesta gitu kan, cepat sekali gitu, nabrak apa planet dan sebagainya itu. Nah, kira-kira demikian. Nah, makhluk ini, pertapa ini punya kemampuan demikian. Jadi dengan kesaktiannya itu selama 100 tahun mengembara di alam semesta, bahkan satu langkah itu bisa menyeberangi satu samudra, dan ia mengembara di alam semesta mencari tempat di mana tidak ada kelahiran, tidak ada kematian, tidak ada usia tua, tidak ada sakit. Dan dia melakukannya selama 100 tahun, dan dia hanya berhenti ketika harus makan, dan ketika dia harus buang air besar, buang air kecil. Nah, ternyata dengan cara demikian, sampai mati, dia tidak menemukan tempat tersebut. Maka ketika Sang Buddha mengatakan tidak ada tempat demikian, maka dia bahagia. Lantas Sang Buddha juga menyampaikan, tetapi bukan berarti walaupun akhir dari dunia, atau katakan akhir dari penderitaan, akhir dari usia tua, sakit, kematian, tidak dapat diperoleh, tidak dapat digapai dengan cara mengembara, dengan cara melakukan perjalanan, tapi bukan berarti itu tidak bisa dicapai. Ada yang namanya akhir dunia. Akhir penderitaan itu ada. Tetapi ternyata akhir penderitaan itu ditemukan di tubuh ini beserta dengan pikirannya. Akhir dunia itu, akhir penderitaan itu yang merupakan ajaran yang paling prinsipil yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu ditemukan di dalam diri kita masing-masing. Artinya, ajaran yang paling penting sekalipun yang kita semua umat Buddha, katakan umat Buddha harus paham, kan ini adalah ajaran yang paling penting, itu 4 kebenaran mulia. Itu semua bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang di luar diri kita, bukan sesuatu yang tidak bisa digapai. Itu semua berada dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu semua berada di dalam setiap pengalaman kita. Apa itu? Yang pertama berkenaan dengan duka, penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Penderitaan yang diajarkan Sang Buddha, yang ditunjukkan Sang Buddha, jadi bukan diajarkan ya. Sang Buddha tidak mengajarkan seseorang untuk menderita. Tapi penderitaan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha ini, itu berada dalam setiap pengalaman kita. Apa itu penderitaan? Adalah batin dan jasmani kita. Bahwa ketika Sang Buddha berbicara penderitaan, beliau juga berbicara bahwasanya batin dan jasmani kita itu sifatnya tidak kekal. Bahwa jasmani kita mengalami ketidakkekalan. Usia tua, kemudian muncullah berbagai macam penyakit, pada akhirnya meninggal. Dan karena ketidakkekalan, maka itulah bagian dari duka penderitaan. Dan itu berada di dalam setiap pengalaman kita. Tidak hanya jasmani, perasaan kita, perubahan perasaan, perubahan persepsi, perubahan bentuk-bentuk pikiran, perubahan kesadaran. Yang itu adalah penderitaan, itu adalah duka. Itu semua berada dalam pengalaman kita. Kita semua punya perasaan.
Kita semua punya persepsi, kita semua punya bentuk-bentuk pikiran, kita semua punya kesadaran, dalam artian kita punya batin yang melihat, yang mengetahui. Ketika berbicara ini adalah duka penderitaan, itu semua adalah pengalaman kita, apa yang kita alami sekarang. Dan kemudian ketika Sang Buddha berbicara tentang sebab mengapa seseorang menderita, apakah sebabnya juga ditemukan di luar diri kita? Tidak. Sebab penderitaan yang tidak lain adalah tanha, yang tidak lain adalah nafsu keinginan, yang tidak lain adalah kotoran batin, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang adalah keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, itu semua berada dalam pikiran kita. Kita menjadi menderita itu bukan karena sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi kita menderita karena pikiran kita yang tidak kita jaga. Karena keserakahan kita. Karena kebencian kita. Karena ketidaktahuan kita. Karena kita tidak bijaksana. Karena kita melekat. Maka itulah yang membuat kita menderita. Dan itu semua dialami oleh kita dalam setiap waktu. Apakah kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian selama hidup belum pernah memunculkan keserakahan? Apakah demikian? Oh, berarti semua kayaknya nggak ada keserakahan ya? Karena diam semua. Oh, berarti arahat semua ini hanya. Cuman saya doang ini yang di sini. Ya kan, keserakahan itu ada dalam batin kita masing-masing. Anda semua selama belum mencapai kesucian arahanta pasti ada keserakahan. Anda punya keserakahan, Anda punya kebencian. Anda punya persepsi yang masih error. Kita semua punya persepsi yang masih error. Apa itu? Persepsi bahwa ada aku, ada entitas. Persepsi bahwa ada sesuatu yang kekal. Persepsi bahwa tubuh kita itu indah, menyenangkan. Itu persepsi yang error. Dan itu semua, kita semua mengalami. Kita punya kemelekatan, kita punya nafsu keinginan, kita melihat. Kita melihat ke dalam batin kita dan kita semua tahu, kita semua mengalami. Dan kita harus tahu bahwa ini adalah sebab penderitaan. Maka berbicara sebab penderitaan bukan sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang berada dalam setiap perbuatan kita, terutama adalah pikiran kita. Maka ketika bermeditasi, kita berbicara tentang meditasi, yang tujuan meditasi adalah untuk melenyapkan sebab penderitaan. Yang dilihat dalam bermeditasi itu bukan sesuatu yang berada di luar. Yang dilihat dalam bermeditasi adalah sesuatu yang ada dalam batin kita masing-masing. Maka sering saya menyampaikan kepada ketika kita bermeditasi bersama, pada para peserta, sejauh manapun kita pergi ketika bermeditasi, kan beberapa orang kan ingin pergi ke Myanmar, ke Thailand, ke Sri Lanka untuk bermeditasi. Tapi ingat, sejauh manapun kita pergi untuk bermeditasi, pembimbing meditasi di sana pasti akan meminta kepada kita yang datang dari jauh untuk apa? Melihat ke dalam diri kita masing-masing. Artinya sejauh manapun kita pergi untuk bermeditasi, yang dilihat itu bukan tempat meditasinya. Lagi-lagi yang dilihat adalah batin kita, adalah diri kita, bukan yang lain. Karena penderitaan, karena sebab penderitaan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Bukan sesuatu yang di luar. Kita semua setiap momennya kita mengalami. Tinggal kita mau mengapresiasi atau tidak. Tinggal kita mau menerima atau tidak.
Karena terkadang orang mencari sesuatu, bahkan ketika bermeditasi, yang dicari adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Betul tidak? Sesuatu yang belum dicapai itu yang akan dicari. Jadi alih-alih melihat sesuatu yang sebenarnya saat ini dan sekarang, itu harus diperhatikan yang sekarang sedang muncul, yang mesti diperhatikan, tetapi berpikir-pikir sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu sesuatu yang tidak benar. Meditasi adalah melihat sesuatu yang saat ini sekarang sedang terjadi. Apa itu? Ketika kotoran batin sedang muncul, mengupayakan untuk dilenyapkan, itu yang harus dilakukan. Bukan sesuatu yang belum terjadi. Artinya apa? Berpikir-pikir dalam meditasi. Kapan ya bisa mencapai jhana? Jadi sepanjang meditasi itu hanya berpikir-pikir, kapan mencapai jhana, kapan mencapai jhana. Ya nggak mencapai lah. Berpikir terus kok. Padahal yang harus diperhatikan adalah yang saat ini dan sekarang yang sedang berproses, yang sedang terjadi. Nah, oleh sebab itu, penderitaan sebabnya itu berada dalam batin kita masing-masing. Bahkan ketika berbicara tentang padamnya penderitaan itu bukan sesuatu yang di luar juga. Padamnya penderitaan juga berada di sini dan sekarang. Dalam batin kita masing-masing. Hanya ketika kotoran batin sebagai penyebabnya itu dilenyapkan, maka muncul padamnya penderitaan. Dan dengan kata lain, sedikit demi sedikit, semakin kotoran batin dilenyapkan, maka kebahagiaan yang muncul karena kotoran batin sedikit demi sedikit dilenyapkan, itu juga berada dalam batin kita. Bukan berada dalam atau berada di luar diri kita, tapi berada dalam batin kita. Maka padamnya penderitaan juga berada di dalam batin kita masing-masing. Dan termasuk adalah jalan yang membawa pada padamnya penderitaan. Itu juga bukan sesuatu yang di luar. Jalannya itu dalam setiap langkah kita. Ketika berbicara tentang samadhi, pandangan benar. Jadi kalau kita bicara jalan yang membawa pada padamnya penderitaan, tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Yang diawali dengan pandangan yang benar. Pandangan benar itu juga berada dalam cara pandang kita. Kita punya pandangan bahwasanya segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Yang tidak kekal adalah duka penderitaan. Penyebab penderitaan adalah pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Lenyapnya penderitaan adalah ketika pikiran tidak bermanfaat itu lenyap. Itu adalah pandangan benar. Dan ketika Anda belajar berkenaan dengan Dharma, punya pandangan benar, itu sudah bagian dari praktek Dharma itu sendiri. Dan itu bisa ditemukan dalam batin kita. Bukan dalam batin orang lain. Orang lain punya batinnya sendiri. Kita punya batin kita sendiri. Kita menemukan Dharma dalam tindakan kita masing-masing. Ketika punya pandangan benar, memunculkan cara berpikir yang benar, pikiran yang benar. Pikiran untuk tidak melukai, pikiran untuk meninggalkan kesenangan indrawi, pikiran untuk tidak membenci. Nah, semua itu berada dalam batin kita, bukan berada di luar diri kita. Ketika pandangan benar, cara berpikir benar, ucapan kita menjadi benar. Perbuatan kita menjadi benar. Kita akan mengucapkan kata-kata yang senantiasa bermanfaat. Kita akan melakukan tindakan jasmani yang tidak merugikan makhluk lain. Juga tidak merugikan diri sendiri. Dan ketika kita melakukan demikian, itulah Dharma. Itulah ajaran Buddha, itulah jalan yang membawa kepada padamnya duka penderitaan. Dan itu berada dalam setiap tindakan kita. Dan bahkan ketika tadi di depan saya menyinggung sedikit, ajaran Buddha juga berkenaan dengan ekonomi.
Kalau Anda kemudian tidak melakukan ucapan yang tidak baik, tidak melakukan tindakan-tindakan jasmani yang merugikan, maka cara hidup Anda, mata pencaharian Anda pasti menjadi benar. Karena mata pencaharian yang tidak benar adalah ketika melakukan sesuatu yang merugikan, yang tidak bermanfaat, baik melalui ucapan maupun perbuatan jasmani. Dan ketika kemudian melakukan mata pencaharian yang benar, Anda punya pekerjaan yang benar, cara hidup yang benar, itu adalah bagian juga praktek dharma yang sesungguhnya Anda semua memiliki. Anda punya pekerjaan. Ketika punya pekerjaan, kemudian melihat apakah pekerjaan yang dilakukan bersesuaian dengan nilai kemoralan atau tidak. Apakah pekerjaan yang dilakukan merugikan makhluk lain atau tidak. Ketika kemudian dilihat dan diketahui ternyata tidak merugikan, ternyata sesuai dengan dharma, itu adalah bagian praktik ajaran Buddha. Bahkan itu juga bagian dari faktor jalan yang membawa kepada padamnya duka sama jiwa. Dan apakah seperti ini sesuatu yang berada di luar kehidupan kita? Apakah ketika berbicara tentang cara hidup yang benar, mata pencaharian yang benar, itu sesuatu yang berada di luar kehidupan kita? Tidak. Itu sesuatu yang berada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika kemudian berbicara tentang faktor sang jalan, yaitu samavayama, adalah daya upaya yang benar, mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah ada, mengupayakan untuk memunculkan hal-hal yang baik yang belum ada, mengupayakan untuk melenyapkan hal-hal buruk yang sudah ada, termasuk tentunya pikiran-pikiran buruk yang sudah ada, mengupayakan untuk mencegah pikiran-pikiran buruk yang belum ada supaya tidak muncul. Upaya-upaya demikian dapat dilakukan setiap saat, setiap momen. Sebagai contoh yang paling mudah, kita melihat objek yang tidak menyenangkan. Kemudian muncul ketidaksukaan, muncul kebencian. Dan kalau pada waktu itu kita berusaha meredam, menenangkan, melenyapkan kebencian yang muncul, mengupayakan supaya kebencian yang muncul itu lenyap, itu padam, itulah praktek dhamma. Dan kalau kita perhatikan dalam proses kehidupan kita, sudah berapa banyak kita melihat objek muncul kebencian? Sudah berapa banyak kita melihat objek muncul keserakahan? Dan ketika kita menjaga pikiran kita pada saat melihat, itulah praktek dhamma. Bukan sesuatu yang jauh, itu sesuatu yang setiap saat, setiap momen kita mengalaminya. Dan ketika kemudian kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pengembangan batin kita, tidak membiarkan pikiran kita terseret oleh pikiran-pikiran buruk, terus berusaha mengembangkan kualitas batin yang bermanfaat, sehingga kita di situ senantiasa hidup berkesadaran, di situ kita punya kewaspadaan, waspada terhadap pikiran kita, waspada terhadap segala tindakan kita. Itulah yang disebut sebagai samasati, faktor ketujuh dari jalan mulia Bunsur 8. Dan apakah kewaspadaan pikiran, kehati-hatian pikiran, perhatian pikiran, itu sesuatu yang berada di luar diri kita? Itu sesuatu yang ada dalam setiap tindakan kita. Kalau kita mau benar-benar hidup waspada, benar-benar menjaga batin kita, dan itu adalah sesuatu yang memungkinkan, dan itulah praktek dhamma. Dan kalau kemudian dengan cara-cara demikian kita menjadi tenang, batin kita menjadi tenang, batin kita menjadi terkonsentrasi,
batin kita menjadi fokus, tidak berpencar, batin kita menjadi kokoh, menjadi teguh, yang kemudian dikenal sebagai sama-samadhi. Apakah pengalaman batin yang tenang, batin yang kokoh, batin yang teguh, yang tidak berpencar, batin yang damai, yang muncul karena praktek-praktek dhamma, yang muncul karena menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran, itu adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Tidak. Itu sesuatu yang berada dalam setiap momen, setiap langkah kehidupan kita. Maka sekali lagi, ajaran Buddha bisa ditemukan dalam setiap langkah kita. Setiap saat, setiap momen, selama kita menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat Anda hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, saat Anda mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan, menggunakan kekayaan, saat Anda berasosiasi dengan teman-teman, dan ketika semua itu dilakukan masih dalam rambu-rambu dharma, menjaga batin Anda, menjaga tindakan Anda, itulah praktek dhamma. Maka praktek dhamma berada di mana-mana. Dan saat ini juga ada praktek dhamma. Keluar dari wihara, ketika menjaga batin, juga ada praktek dhamma. Bahkan ketika makan, ada tidak praktek dhamma? Ada. Ketika makan, kemudian direnungkan secara bijak, makan tidak hanya bukan untuk kesenangan, bukan untuk pemabukan, bukan untuk mempercantik, memperindah diri, sekadar untuk melangsungkan hidup, untuk membantu kehidupan bermoral, itulah praktek dhamma. Bahkan ketika di toilet, ada tidak praktek dhamma? Oh ada, saya sudah menyampaikan, ucawa pasawa kami sampa jana karihoti. Ketika sedang buang air besar, buang air kecil, selama di situ ada sampajana. Di situ ada kebijaksanaan, di situ ada perhatian, ada kewaspadaan. Itu juga praktek ajaran Buddha, praktek dharma. Apalagi dalam aktivitas lainnya. Maka setiap langkah, setiap momen, di situ ada praktik dharma. Kecuali pada saat tidur. Ketika tidur, kita tidak bisa mengembangkan batin kita. Tetapi tidur juga dipengaruhi oleh kondisi batin kita juga. Kalau kita mempraktikkan dharma dengan baik, tidur pun juga menjadi nyenyak. Betul kan? Kalau pikiran kita gelisah, tidak pernah dijaga, tidur juga menjadi tidak nyenyak. Maka dikatakan, ini tambahan, ketika seseorang mempraktikkan meditasi cinta kasih, mengembangkan cinta kasih, ada kan 11 manfaat. Dan 3 manfaat pertama itu berkenaan dengan tidur. Sukang supati, sukang paribujati, nakpa pakang supinang pasati. Kalau orang suka mengembangkan cinta kasih, pikirannya tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian, mengharapkan makhluk lain berbahagia, mengharapkan makhluk lain bebas dari penderitaan, maka yang pertama sukang supati, seseorang akan tidur dengan bahagia, tidur dengan nyenyak. Yang kedua sukang paribujati, seseorang akan bangun dengan nyenyak, bangun dengan segar, bangun dengan bahagia. Mengapa? Karena yang ketiga, nakpa pakang supinang pasati, karena seseorang tidak akan mendapatkan mimpi buruk. Jadi mimpinya itu indah. Bahkan orang yang demikian bisa saja ia tidur tanpa mimpi. Kira-kira mana yang lebih enak? Tidur dengan mimpi indah atau tidur tanpa mimpi? Hah? Betul. Tidur tanpa mimpi itu adalah tidur yang terindah. Dan itu diperoleh siapa? Yang tidur tidak akan ada mimpi. Mungkin kalau kita kadang-kadang ada mimpi, kadang-kadang tidak. Tapi ada satu jenis manusia yang ketika tidur tidak pernah ada mimpi. Siapa? Arahat.
Seorang arahanta tidur tidak pernah ada mimpi. Itulah tidur yang paling bahagia. Tidur yang paling damai. Maka ketika Anda, ya kalau yang muda-muda kan kadang ada salam dengan siapa gitu kan, semoga mimpi yang indah. Itu salah. Itu salah. Semoga tidak ada mimpi gitu. Itu baru benar. Oke, baik. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan membawa pada kebahagiaan. Semoga menambah pengetahuan bagi kita semua. Dan semoga kita semua bertumbuh dalam dhamma. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.